Well, hola people, konnichiwa. Balik lagi bersama Selvian di channelnya Kudetek. Akhirnya bre, kita berkesempatan review laptop yang paling banyak di request oleh kalian, the most request in the world ya. Dap, ini adalah Advan Word Plus versi AMD Ryzen 5 6600H. Tapi sorry bre, kita reviewnya terlambat banget dibandingkan yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, karena kita mau tahu apakah Ryzen 5 6600H di laptop ini umurnya yang hampir 3 tahun masih layak dipakai buat akhir tahun 2024. Let's go kita bahas. Nggak usah fafafu. Langsung saja kita bahas jeroannya Ryzen 5 6600H ini. Punya 6 core 12 thread dengan boost clock up to 4,5 GHz yang TDP-nya up to 45 Watt. Yang nggak kalah menarik, iGPU-nya yaitu Radeon 660M dengan clock speed up to 1900 MHz. Dan karena ini udah pakai arsitektur Zen 3 Plus, udah support tipe memori DDR5 bre. Di sini pakai modul memori LPDDR5 16GB 6400 MHz. Sedangkan buat urusan storage, di sini masih pakai M.2 NVMe Gen 3 yang kapasitasnya tuh 512GB, yang speednya tuh rata kanan buat standar NVMe Gen 3. For your information bre, di board laptop ini ada 2 slot M.2 NVMe yang udah support PCIe Gen 4. Jadi kalau dirasa SSD bawaannya kurang kenceng, ya udahlah tinggal upgrade aja ke NVMe Gen 4. Tapi kenapa bawaannya PC Gen 3 ya aneh banget gitu. Dan berkat penggunaan memori yang udah super kenceng ini, maka wajar performasi prosesor ikut kegendong gitu. Di data multicore Cinebench R23 ini bisa kalian lihat kalau Ryzen 5 6600H punya performa yang hampir kenceng ketimbang Core i5 12450HX yang ada di unit LOQ15. Dan bahkan lebih kenceng dari prosesor kepala 7 yaitu Core i7 12650H di unit Axio Pongo 725. Kenceng bener ya Ryzen 5 6600H ini. Kalau buat performa grafik iGPU-nya tentu punya performa yang lebih kenceng ketimbang iGPU Zen 3 seperti Ryzen 7 5700 di unit Hype 7 dan Ryzen 5 5625U di unit Megabook T1 dari Tecno. Dan bahkan bisa mengungguli Intel Iris-nya Core i5 13500H di unit Prestige 14 yang umur prosesornya setahun lebih muda loh. Kebayangkan bakal gimana performa buat penggunaan sehari-hari. Tapi sebelum lanjut, kita bahas tipis-tipis dulu ya desain dari Advan Word Plus ini bre. Soal build quality-nya juga ya bisa dibilang mirip, tapi memang Tecno Megabook T1 itu full metal. Kalau ini bawahnya doang yang metal, sedangkan atasnya atau sasisnya itu masih plastik polikarbonat gitu. Ya kalau dibandingin sama Hype series sih, ya mending ini sih. Ketebalan Word Plus masih di bawah 18 mm dan bobotnya sekitar 1,4 kg. Percolokan di sini standar aja ya. Port USB totalnya ada 4, 2 buah USB Type A dan 2 buahnya lagi USB Type C. Terus HDMI portnya masih yang full size dan punya slot micro SD reader sama port jack combo audio bre. Dan soal keyboardnya, F-Raw buttonnya berwarna abu-abu, ini bikin keycapsnya punya finishing two-tone bre. Jarang-jarang nih ya detail begini. Typing feel-nya ya rasanya standar aja ya, nggak ada yang istimewa. Tactile-nya masih belum berasa dan aktuasi force-nya tuh ya cetek gitu loh. Tapi yang aku sayangkan heritage of power button terlupakan well. Ini di sini nih nyempil gitu loh. Padahal di AI Gen kemarin udah bagus loh ya kan. Ada dedicated power button dipisahin gitu loh. Dan kalau buat touchpadnya punya area yang cenderung melebar, feel surface-nya cenderung medium, gak begitu keset dan gak begitu licin. Yang spesial ada fingerprint reader di sini buat keperluan login biometrik bre. Nice, biar nggak malu sama Megabook gitu ya kan. Gak kayak AI Gen tuh 10 juta tapi nggak punya fitur login biometrik. Damn bro. Lanjut ke layarnya ya. Ini bisa dibuka pakai satu jari begini nih. Bah, kagak ngangkat, nggak kayak AI Gen bre gitu ya kan. Dan punya hinge yang bisa dibilang rata up to 180 derajat. Spek di sini standar laptop mainstream ya kan, pakai panel berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD Plus di 1920x1200p dan refresh rate-nya up to 60 Hz aja. Tapi buat kualitas panelnya emang masih di bawah AI Gen sih ya. Coverage gambut sRGB-nya cuma 67%. Maksimum brightness-nya juga belum tembus 250 nits. Tapi punya minimum brightness yang super redup. Rasio kontras di atas standar panel IPS, tapi punya white point yang sangat membiru bre. Kelihatan di data color akurasi berikut, warna biru 1F-nya sangat off di 9 delta E. Padahal sampel warna lain udah lumayan rapi dengan rata-rata akurasi di 2,14 delta E. Dan buat utilitas lainnya, baterai laptop ini kapasitasnya tuh 58 Wh. Di pengujian kita sanggup bertahan 8 jam kurang. Dan buat charging time pakai USB adapter Type-C dengan rating 100 Watt, butuh waktu agak lama nih, sekitar 2 jam 10 menit. Soal konektivitas di laptop ini udah pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya versi 5.2. Kalau buat webcam masih sama kayak abangnya itu AI Gen, cuma mentok di 720p 30fps. Tapi kalau di Word Plus ini nggak ada fitur Windows Studio Effect ya bre, karena memang si prosesornya belum punya NPU. Kalau speaker stereonya punya sound quality yang sama aja kayak abangnya itu AI Gen kemarin. Powernya kurang, bassnya nggak berasa sama sekali. Mending pakai headset aja dah.
Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan webcam dari Advan Work Plus ya, Ryzen 5 6600H 720p 30 fps saja, bre. Sayang sekali ya. Gimana menurut kalian? Sekarang kita masuk ke pembahasan performanya. Diawali dari performa buat produktivitas. Kalau buat kerjaan 3D jelas masih kewalahan ya, bre. Laptop 6 jutaan, 7 jutaan ya kan. Render image in BUMD di Blender aja masih tembus 4 menit. Tapi kalau kalian pakai buat editing video, ya kan tentu masih sanggup aja lah. Cuma ya tahu diri lah ya kan. Editing videonya ya di resolusi Full HD dong. Jangan di resolusi 4K. Meledak ntar. Nah, juga sih. Soalnya pas kita tes render video 4K, durasi videonya 1 menit, render time-nya tuh butuh waktu 2 menit. Sedangkan kalau render time video Full HD durasinya 1 menit juga, nggak sampai 43 detik, bre, buat ngerender. Ya kan, jadi ya masih bisa lah buat editing video di Full HD. Dan sampailah kita ke pembahasan gaming dari Advan Work Plus ini. Total kita ada 10 game yang udah kita siapkan. Yang kita tes di beberapa game ada yang pakai resolusi Full HD, ya kan, bawaan laptop, tapi mostly di resolusi 800p juga sih ya, playable-nya gitu loh. Kayak game-game AAA lah. Kayak game pertama nih ada game Black Myth Wukong. Ya kan, yang tentu kita tes di resolusi 800p dengan preset low dan FSR-nya on. Rata-ratanya bisa dapet di 45 fps, bre. Lumayan lah ya kan, yang penting bisa main gitu loh maksudnya. Terus kalau di game Cyberpunk 2077 ternyata FSR-nya udah kebuka dan ada fitur AMD Frame Generation. Di sini kita masih tes di preset low. Kalau main di resolusi native-nya bawaan laptop jelas masih kewalahan, cuma dapet 25 fps. Bisa main kalau gitu ya kan. Tapi kalau main di resolusi 800p udah playable banget, bre, karena tembus 73 fps rata-ratanya. Game ketiga ada game racing nih, Forza Horizon 5, yang kita tesnya di preset low dengan FSR quality. Kalau di resolusi native-nya bisa dapat 43 fps, sedangkan kalau di resolusi 800p bisa dapat 65 fps. Game keempat balik ke game AAA lagi. Di sini ada Horizon Zero Dawn yang kita tes di preset medium. Kalau main di resolusi 1200p hampir menyentuh 40 fps rata-ratanya. Sedangkan di 800p udah playable banget di 65 fps. Game kelima ada Far Cry 6. Game ini AMD banget ya kan, tapi ternyata laptop ini masih kewalahan buat main Far Cry 6 di resolusi 800p dengan preset medium. Rata-rata fps-nya cuma dapat 38 fps, bre. Di game Ubisoft lain yaitu Assassin's Creed Mirage juga performanya masih kurang. Main di preset dan resolusi yang sama, performanya cuma dapat 34 fps. Selanjutnya di 4 game sisanya ada game-game kompetitif, bre. Pertama ada game The Final yang kita tes di preset low dengan FSR balance gitu kan. Kalau di resolusi native cuma dapat 42 fps, sedangkan kalau di 800p bisa tembus 73 fps lancar rata-ratanya. Next ada game Dota 2 yang kita mainkan di resolusi 1200p dengan preset low dan 50% screen render. Rata-rata fps-nya masih sangat enjoy di 93 fps. Terus di game CS2 yang kita mainkan di 1200p dengan preset low dan FSR balance masih dapat rata-rata di 84 fps. Dan terakhir ada game yang sangat ringan yaitu Valorant, masih sangat enjoy dimainkan bareng monitor 144Hz. Dan for information, ini performa Valorantnya di atas Megabook jelas ya, karena prosesornya ini kan performance prosesor H-series. Dan sekarang kita lanjut bahas persuhuan duniawi. Cooling system Work Plus ini mirip sama kayak AI Gen, punya konfigurasi 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas yang arah pembuangan exhaustnya nembak ke bagian bawah layar. Buat laptop gaming yang katanya ringan harusnya malu sih ya, lihat konfigurasi cooling begini. Masa iya laptop gaming cuma pakai 1 kipas? Hasilnya pada kondisi idle adem banget, bre. Di angka 39 derajat Celcius dengan TDP cuma jalan 6 watt. Terus buat keperluan sehari-hari, kita running work office simulation di PC Mark, suhunya masih terjaga di 44 derajat Celcius dengan TDP cuma jalan di 12 watt rata-ratanya. Kalau kalian lihat di grafik ini kenapa fluktuatif banget, itu karena ada pengujian rendering juga. Jadi wajar ya suhunya sempat spike ke 80 derajat Celcius dan TDP-nya tembus 50 watt. Nah, buat gambaran streamnya kita running Cinebench R23 selama 10 menit, hasilnya suhunya stabil di 81 derajat Celcius dengan TDP yang jalan full di 55 watt. Ini berarti cooling system di Work Plus bekerja dengan sangat baik, bre. Buat suhu permukaannya kita rekam sambil running work office simulation di PC Mark 10. Area touchpad dan refresh-nya adem banget di bawah 30 derajat Celcius, sedangkan di area keyboardnya agak naik di 33 derajat Celcius dengan hotspot di 38 derajat Celcius, yang areanya ada di sekitaran lubang exhaust, bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan, bre. Dengan harga 7 juta lebih dikit, ya kalau kalian belinya di toko online mungkin dapat diskon gitu kan. Advan Work Plus SKU-nya yang AMD Ryzen 5 6600H ini jelas layak banget kalian pertimbangkan. Dari segi desain, build quality di atas standar atau mainstream lah ya kan. Spek yang dipakai walaupun masih pakai prosesor yang udah cukup berumur, tapi tetap punya performa yang mantul ya kan. Karena udah pakai tipe memori LPDDR5 dan cooling sistemnya yang cukup memadai ya kan. Terus storage-nya masih bisa kalian upgrade dan keunggulan lain ada di fitur login biometriknya dan juga baterainya yang lumayan awet. Nah, kalau poin minusnya mungkin dari segi layar yang masih mediocre, keyboardnya juga masih kurang, webcam cuma 720p, terus speakernya sih nggak banget sih ya. Dan garansinya juga cuma 1 tahun tanpa ADP dan tentu tanpa OHS. Tapi Windowsnya udah aktivasi, udah activate gitu loh. Jadi
aman lah. Dan sekarang kita ngomongin pesaingnya. Laptop ini tuh kalau di rank 7 juta dan pakai spek yang serupa, palingan cuma ada Hype 5X6 yang baru rilis beberapa waktu lalu, belum kita review juga ya. Kalau kalian penasaran sama performa Hype 5X6, tunggu aja video reviewnya di channel ini. Tapi kalau kalian mau dapat spek yang lebih fresh, coba deh lirik ya VivoBook Go 14 yang udah pakai Ryzen 5 7320U. Yang video reviewnya bisa kalian tonton di video di channel ini. Tapi gimana menurut kalian, tanggapan kalian mengenai War Plus ini? Kalau aku sih take my money gitu ya. Tapi kalau ya again kemarin jujur kami cukup kecewa ya. Tapi kalau untuk War Plus ini, the best ever laptop yang pernah kita tes ya kan. Ini di luar dari kekurangan tadi teman-teman. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Salvian selaku channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.